Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Hari ini kita akan memasuki materi tentang suhu dan kalor. Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik. Ya, Bu. Emin Jajali hadir, Bu. Febrianti Tara, Hadir, Bu. Ingrid Rambo Atajoru. Alfa, Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian suhu dan skala suhu. Kedua, menjelaskan pengaruh siswa pada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga, menggunakan persamaan pemuaian untuk menjelaskan soal. Keempat, menjelaskan pengaruh kalor terhadap suatu zat. Kelima, menjelaskan asas Black dan persamaannya serta menjelaskan soal. Keenam, menjelaskan perpindahan kalor dan peristiwa yang berkaitan. Ketujuh, menggunakan persamaan pada perpindahan untuk menyelesaikan masalah. A. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Alat ukur suhu badan. Yang pertama, termometer digital. Termometer digital ini merupakan termometer yang menggunakan sensor digital untuk menunjukkan tingkat suhu. Termometer ini bisa digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer digital ini juga sangat membantu mengukur suhu karena hasilnya dapat dibaca dalam waktu cepat dan juga berupa angka yang pasti. Yang kedua, termometer alkohol. Termometer ini memiliki fungsi yang mirip dengan termometer merkuri atau air raksa. Termometer ini lebih aman dan lebih lambat menguap. Alkohol yang digunakan biasanya berjenis etanol karena lebih murah dan lebih aman jika termometer ini pecah. Yang ketiga, termometer merkuri atau air raksa adalah alat pengukur suhu tubuh manual menggunakan air raksa atau zat merkuri. Alat termometer ini biasanya diletakkan di bawah lidah. Yang keempat, termometer DOT. Termometer ini digunakan untuk bayi atau balita dengan cara dimasukkan dalam mulut bayi. Yang kelima, termometer termogen. Termometer dapat mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Skala suhu menunjukkan derajat panas benda. Suhu juga disebut temperatur karena diukur dengan alat termometer. Adapun perbandingan satu jenis termometer dan termometer lainnya, yaitu Celsius perbanding Reaumur berbanding Fahrenheit. Celsius perbandingannya 5, Reaumur perbandingannya 4, dan Fahrenheit perbandingannya 9. Kelvin sama dengan Celsius tambah 273. Kelvin dimulai dari titik lebur bawah, yaitu 273, bukan dari negatif 273. Dan derajat Celsius dimulai titik leburnya dari 0 derajat. Suhu Kelvin perbandingannya sama dengan derajat Celsius, yaitu 5/5. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat atau benda sebagai akibat dari kenaikan suhu. Pemuaian ada 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat ada 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, dan persamaannya delta L sama dengan
L0 kali A kali delta T dan L1 kali L0 kali delta L. Pemuaian luas delta A sama dengan A0 kali X kali delta T dan A1 sama dengan A0 kali delta A. Pemuaian volume delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T dan V1 kali V0 kali delta V. Pemuaian zat cair, persamaannya yaitu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T dan V1 sama dengan V0 kali delta V. Pemuaian zat gas, persamaannya yaitu P0 kali V0 per T0 sama dengan PT kali VT per TT. Contoh soal. Sebuah benda pada suhu 25 derajat Celcius, panjangnya 5 meter. Berapakah pertambahan panjangnya ketika dipanaskan sampai suhu 75 derajat Celcius jika nilai muai panjangnya 10⁻⁵ per derajat Celcius? Pertama yang kita diketahui di sini adalah T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 75 derajat Celcius, L0 5 meter, A 10⁻⁵ per derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta L. Jawab, persamaan yang kita pakai adalah delta L sama dengan L0 kali A kali delta T, di mana L0-nya sama dengan 5 kali 10⁻⁵, 75 kurang 25, T1 dikurangi dengan T2. 5 kali 10⁻⁵ kali 50. Kali 50 di sini didapatkan dari 75 kurang 25. Sama dengan 250 kali 10⁻⁵ sama dengan 2,5 kali 10⁻³ sama dengan 2,5 mm. B. Kalor. Perubahan kalor terhadap suatu zat. Kalor adalah energi panas yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat. Satuan kalor yaitu kalori. Jika kalor yang diberikan pada suatu zat, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama, suhunya berubah, dan yang kedua, wujudnya berubah. Kalor untuk mengubah suhu zat. Jika sebuah zat mengalami perubahan suhu, maka kalor yang dihasilkan persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor untuk mengubah wujud zat. Pada saat terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu zat. Q sama dengan M kali L dan Q sama dengan M kali U. Azaz Black adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Asas Black dinyatakan persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q serap. M1 kali C1 dikali T1 kurang Tm sama dengan M2
kali C2 dikali Tm kurang T2. Adapun contoh, sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui. Jika suhu akhirnya campuran 40 derajat Celcius, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah: pertama kita diketahui M1 yaitu 75 gram, delta T1 sama dengan 20 derajat Celcius, M2 sama dengan 50 gram, C air sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya delta T2. Jawab, kita akan menggunakan persamaan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana M1 kali C air kali delta T1 tambah sama dengan M2 kali C air kali delta T2. Kita kasih masuk angka sekarang, yaitu 75 dikali 40 kurang 20 sama dengan 50 dikali T kurang 4. Di sini kita akan kali masuk, yaitu 75 kali 40 sama dengan 3000 dan 75 kali 20 sama dengan 1500. 3000 dikurangi 1500 sama dengan 1500 sama dengan, dikali masuk lagi 50 kali T sama dengan 50T, dan 50 kali 40 sama dengan 2000. Jadi 1500 sama dengan 50T kurang 2000. Karena T yang kita cari adalah, maka T sama dengan 2000 tambah 1500 sama dengan 1500 ditambah 2000 sama dengan 3500. Maka T sama dengan 70 derajat Celcius. 70 ini didapatkan dari 3500 dibagi 50 sama dengan 70 derajat Celcius. Perpindahan kalor. Pertama, konduksi. Perpindahan kalor pada suatu penghantar tanpa disertai perpindahan artikel perantaranya. Kedua, konveksi. Perpindahan kalor pada suatu penghantar dengan disertai perpindahan partikel penghantarnya karena adanya perbedaan. Yang ketiga, radiasi, yaitu perpindahan kalor yang tanpa adanya zat perantara. Persamaan konduksi yaitu Q sama dengan K kali T kali A kali delta T per L, atau H sama dengan K kali A kali delta T per L. Persamaan konveksi adalah Q sama dengan H kali T kali A kali delta T, atau H sama dengan H kali A kali delta T. Persamaan radiasi yaitu Q sama dengan A kali Q sama dengan E kali A kali P kali T kali T, atau H sama dengan E kali A kali P kali T. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, proses memanaskan panci berisi air, rambatan panas api dari kompor ke panci,
adalah proses radiasi. Kemudian air yang dipanas ke bagian bawah panci akan bergerak ke atas, bertukar posisi dengan bagian atas, menghasilkan transfer panas melalui konveksi, dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Sekian dari pemaparan materi suhu dan kalor. Terima kasih.